Teman-teman, percaya ikhwan, hari ini di tengah zamannya fitnah masih ada rasa optimis teman-teman. Optimis bahwa kita bisa menjadi pelaku dakwah yang bisa mengangkat agama Allah. Teman-teman, di saat fitnah dunia begitu besar, yang dahulu ribuan tahun yang lalu Rasulullah SAW mengatakan takunu fitnatan, akan ada fitnah yang sangat besar untuk umatku. Ketika kemudian sahabat mengatakan, apakah karena sedikit jumlahnya? Bukan, jumlah mereka banyak. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang menyebabkan umatmu jatuh dalam fitnah yang besar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, karena ada satu sifat. Kata Rasulullah, al-wahan. Pernah dengar? Al-wahan. Ada sifat namanya al-wahan. Penyakit umat Rasulullah itu bukan jumlahnya. Kita ini banyak, miliaran umat Islam, tapi dia punya penyakit. Di Indonesia kita mayoritas, tapi kok kita terjajah. Di Indonesia kita mayoritas, tapi kok kita harus rela melihat akhwat berjilbab dan menggunakan topi Sinterklas, padahal kita di negeri muslimin. Akhwat berjilbab, saya harus masuk ke sebuah mall sambil kemudian saya menundukkan pandangan, lalu kemudian menangis dalam hati saya ketika saya harus melihat akhwat berjilbab dipaksa pakai topi Sinterklas. Kita di Indonesia 270 juta penduduk, 220 jutanya muslim. Kenapa seorang akhwat yang mungkin bagi dia itu biasa ya, mungkin dia juga menolak, tapi kenapa kemudian kita harus melihat pemandangan itu ikhwan? Akhwat harus memakai topi Sinterklas di saat dia berjilbab. Apakah itu bukan penghinaan kepada agama? Kalau Anda mau pasang pohon Natal di mall Anda, silahkan, mall-mall kamu. Kalau Anda mau pasang hiasan-hiasan tahun baru, silahkan. Tapi kalau kamu harus nodai jilbab seorang muslimah, itu sakit di sini. Dan itulah kenyataan ya kawan. Itulah kenyataan hari ini. Pada ranah-ranah yang inti, banyak yang gak memikirkan. Pada ranah-ranah remeh, pada ranah banyak yang sewot sok pinter. Itulah umat hari ini. Itulah kita. Kenapa? Karena adanya penyakit al-wahan tadi, yang Rasulullah dari jauh-jauh hari sudah mengatakan, umatku akan terkena fitnah yang sangat besar. Sahabat mengatakan, apakah karena jumlahnya sedikit? Bukan. Karena apa? Karena punya penyakit hatinya, namanya al-wahan. Apa itu al-wahan? Al-wahan, kata Rasulullah, ketika dia menjelaskan karena penyakit wahan, Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, wamal wahnu ya Rasulullah, wamal wahan, apa itu penyakit al-wahan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci kematian. Catat teman-teman, al-wahan, penyakit yang akan membuat umat Rasulullah kalah. Penyakit yang akan membuat umat Rasulullah meskipun jumlahnya banyak seakan tertindas. Kenapa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dunia dan benci kematian. Ingatnya selalu cari dunia, kejar dunia, lupa orang tuanya, lupa ibu di kampung, lupa bersedekah, lupa mengejar sholat duhanya, lupa tahajudnya, lupa ngajinya, karena yang dikejar orientasinya omset, dunia. Hubbud dunia, ketika dunia menjadi targetmu, akhirat akan melarikan dirinya darimu. Ketika akhirat yang kamu kejar, dunia akan merangkak mengikutimu. Itu rumus yang Allah katakan dalam Al-Qasas, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Yang dikejar akhirat. Wabtaghi, carilah, kata Allah, fima atakallah, atas nikmat yang Allah berikan padamu untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Baru Allah katakan, jangan lupa yang menjadi kebutuhanmu. Ingat kebutuhanmu, nasib, kebutuhan. Kebutuhan dunia itu yang mencukupimu, bukan yang berlebihan. Huwallazi ja'ala lakumul arda. Hafal Al-Mulk, ada di dalam Al-Mulk ayat huwallazi, dialah Allah,
kumul ardo zalula. Allah menjadi bumi ini tempat mencari rezeki. Famshu fi manakibiha, berjalan saja, gak usah lari. Allah tidak mengatakan fajri, lari, enggak. Kata Allah untuk cari rezeki, famshu, jalan. Kenapa? Karena kalau kamu lari pun, kalau bukan rezeki nggak ketemu. Kalau kamu lari pun, kalau bukan jodoh nggak ketemu. Makanya nggak usah pacaran. Famshu, kajian aja, perbaiki sholat, perbaiki 5 waktumu, perbaiki hajimu, perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbaiki hubunganmu dengan ibumu, perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu. Allah percepat jodohmu. Famshu fi manakibiha, karena Allah berbicara tentang dunia, tentang yang berkaitan dengannya, rezeki, jodoh, kesehatan, berjalan. Karena Allah sudah atur fi manakibiha, di putarannya saja. Nggak usah saya seorang ustadz maksakan diri jadi pilot pesawat. Yang saya pelajari apa, yang saya cari apa, nggak usah dipaksa. Nggak usah seorang pilot pesawat memaksakan diri menjadi ahli fatwa. Dia belajarnya penerbangan, tapi kemudian mau sok-sok memfatwakan halal haram. Nggak usah, sudah ada bagiannya masing-masing. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya. Karena kalau bidang kedokteran ya dokter ahlinya. Jangan tanya ustadz kalau bidang kesehatan, tanya dokter. Sebaliknya jangan minta fatwa pada polisi, tanya ustadz. Tapi kalau mencari keamanan, mencari keadilan, datanglah ke Pak Polisi, laporkan kenyataannya, sampaikan kebenarannya, diusut oleh polisi. Gak usah ada ustadz yang menjadikan dirinya polisi, karena sudah ada polisi di sana. Tanyakan